Kisah nasihat baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang menginginkan kelapangan hidup, dan kisah kesederhanaan baginda Nabi SAW. Suatu ketika disebabkan permintaan nafkah yang sedikit lebih oleh istri-istri baginda Nabi SAW, beliau bersumpah tidak akan mendatangi mereka selama 1 bulan sebagai teguran terhadap mereka. Baginda Nabi SAW tinggal seorang diri di kamar atas yang dibangun terpisah dari rumah beliau. Kabar angin telah tersebar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum bahwa baginda Nabi SAW telah menceraikan semua istrinya. Saat itu Umar radhiyallahu anhu sedang berada di rumah. Ketika ia mendengar berita ini, ia segera berlari menuju masjid. Di masjid terlihat para sahabat radhiyallahu anhum sedang duduk berpencar-pencar menangis karena takut akan kemarahan baginda Nabi SAW. Demikian juga kaum wanita menangis di rumah-rumah mereka. Umar radhiyallahu anhu segera menemui putrinya, yaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Ia juga sering menangis di kamarnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mengapa engkau menangis? Bukankah selama ini aku telah memperingatkan kamu dari berbuat sesuatu yang dapat membuat baginda Nabi SAW marah?" Lalu Umar radhiyallahu anhu kembali ke masjid. Di sana terlihat sekelompok sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk menangis di sedekat mimbar. Ia pun ikut duduk bersama mereka sejenak, namun kesedihan yang mendalam membuatnya tidak dapat duduk. Lalu ia bangun dan berjalan mendekati kamar baginda Nabi SAW. Melalui perantara seorang hamba saya, Rabbah radhiyallahu anhu, yang sedang duduk di tangga kamar baginda Nabi SAW. Ia meminta izin untuk masuk. Rabbah radhiyallahu anhu masuk dan meminta izin untuk Umar radhiyallahu anhu. Tetapi beliau sama sekali tidak menjawab. Rabbah radhiyallahu anhu kembali dan memberitahukan hal ini kepada Umar radhiyallahu anhu. "Saya telah menyampaikannya, namun beliau tidak menjawabnya." Umar radhiyallahu anhu pun putus asa dan kembali duduk di samping mimbar, namun ia tidak bisa duduk dengan tenang. Berapa lama kemudian dengan perantara Rabbah radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu kembali mencoba minta izin untuk menemui baginda Nabi SAW. Demikianlah hal ini berulang sampai 3 kali dan semuanya tidak mendapatkan jawaban. Di kali yang ketiga inilah ketika Umar radhiyallahu anhu akan kembali. Rabbah radhiyallahu anhu memanggilnya dan berkata, "Sekarang kamu diizinkan masuk." Umar radhiyallahu anhu memasuki kamar baginda Nabi SAW. Ia melihat baginda Nabi SAW sedang berbaring di atas selai tikar tanpa alas kain sedikit pun, sehingga guratan tikar itu terlihat jelas di badan baginda Nabi SAW yang suci itu. Beliau berbantalkan kulit binatang yang berisi serabut kurma. Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Aku memberi salam kepada Nabi SAW. Yang pertama kali aku tanyakan kepada beliau, apakah Tuhan telah menceraikan istri-istri Tuhan? Beliau menjawab tidak. Selepas itu aku menghibur hati baginda Rasulullah SAW. Aku berkata, ya Rasulullah, kita kaum Quraisy selalu menguasai kaum wanita kita. Tetapi ketika tiba di Madinah, mereka melihat kaum lelaki Ansar dikuasai oleh wanita mereka, sehingga wanita-wanita kita pun terpengaruh oleh mereka. Setelah itu aku berbicara beberapa ucapan yang membuat baginda Nabi SAW tersenyum cerah. Aku memperhatikan semua perabotan di kamar baginda Nabi SAW. Ada 3 helai kulit yang belum disama dan segenggam gandum kasar di salah satu pojok ruangan. Aku melihat ke semua penjuru tempat dan aku tidak menjumpai benda lain selain benda-benda tadi. Melihat itu pun aku menangis. Baginda Nabi SAW bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Aku menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku telah menyaksikan bekas guratan tikar di badanmu yang penuh berkah ini. Dan aku melihat keadaan kamar Tuhan di depanku. Aku berkata lagi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah SWT, semoga Allah SWT mengaruniakan kepada umatmu kelapangan." Orang-orang Parsi dan Romawi tidak beragama dan tidak menyembah Allah SWT, namun mereka hidup mewah. Raja-raja mereka, Kaisar dan Kisra, hidup di taman-taman yang di tengah-tengahnya mengalir anak sungai. Sedangkan Tuhan pesuruh Allah, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Tuhan hidup dalam keadaan seperti ini. Ketika aku mengucapkan kata-kata itu, baginda Nabi SAW sedang bersandar di bantal. Begitu aku selesai berbicara, beliau langsung duduk seraya berkata, "Wahai Umar, apakah sampai saat ini engkau masih ragu-ragu? Dengarlah, kelapangan di akhirat nanti jauh lebih baik daripada kelapangan di dunia ini. Orang-orang kafir itu mendapatkan kesenangan dan kemewahan hidup di dunia, sedangkan kita akan memperoleh di akhirat kelak.
Aku berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah SWT agar Allah SWT mengampuniku. Aku bersalah. Diambil dari kitab Fathul Bari, wallahu alam.